Definisi koperasi. Secara etimologi, kata koperasi berasal dari bahasa Inggris, dari kata co dan kata operation. Kata co yang artinya bersama dan operation yang berarti usaha. Jadi, koperasi artinya sebuah usaha bersama. Selanjutnya yaitu koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian ada definisi koperasi menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu dari Arif Chaniago. Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang yang memberikan kebebasan kepada setiap anggota untuk masuk dan keluar, bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota. Yang kedua yaitu menurut R.M. Margono Joyo Hadikusumo. Koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. Yang ketiga yaitu dari Muhammad Hatta atau yang sering kita sebut dengan Bapak Koperasi Indonesia. Beliau menjelaskan, koperasi adalah sebuah usaha bersama memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong yang didorong oleh keinginan memberi jasa kepada orang lain, atau seorang untuk semua dan semua untuk seorang. Selanjutnya, definisi koperasi ditinjau dari segi hukum, yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Segi ekonomi, yaitu beberapa orang yang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama tujuan bersama maupun individu untuk memajukan kepentingan bersama dengan tindakan bersama secara kekeluargaan dan gotong royong. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tujuan koperasi. Tujuan koperasi diatur menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, di mana tujuan koperasi Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, bisa disimpulkan bahwa yang menjadi prioritas untuk disejahterakan adalah anggota koperasi terlebih dahulu. Kemudian, koperasi diharapkan bisa memberikan kontribusi jika memungkinkan untuk masyarakat sekitar. Karena pada dasarnya anggota koperasi adalah anggota masyarakat, maka dengan jalan ini diharapkan koperasi dapat berperan aktif dalam menaikkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, ada beberapa ciri koperasi di Indonesia yang membuatnya semakin dikenali, yaitu diantaranya yang pertama, asas kekeluargaan dan gotong royong. Jadi pada dasarnya koperasi dijalankan dengan dua asas penting. Asas yang pertama yaitu asas kekeluargaan dan asas yang kedua adalah asas gotong royong. Asas kekeluargaan ini mencerminkan partisipasi, kerjasama, dan toleransi antar anggota koperasi tersebut. Sementara asas gotong royong menggambarkan anggota koperasi yang jauh dari rasa egois atau bersifat individualis.
Ciri koperasi yang kedua yaitu selalu berupaya mensejahterakan anggota. Jadi secara umum koperasi dijalankan dengan tujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Dengan kata lain, koperasi ini dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup anggotanya. Demi mewujudkan hal ini, seluruh anggota koperasi harus mampu bekerja sama dengan baik dan saling bahu-membahu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu keanggotaan koperasi bersifat sukarela. Jadi, hampir semua kegiatan koperasi itu bersifat sukarela, termasuk sistem keanggotaannya. Di dalam koperasi sendiri, seseorang tidak bisa dipaksa untuk masuk ataupun berhenti. Setiap warga negara berhak mengajukan diri ataupun mengundurkan diri kapanpun yang diinginkan, asal sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku dalam koperasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu koperasi berjalan dengan kesadaran tiap anggota. Setiap anggota koperasi bergabung atas kesadarannya masing-masing, bukan karena paksaan atau tekanan dari pihak lain di belakangnya. Tak sekadar keanggotaan, seluruh kegiatan di dalam koperasi juga dijalankan atas keinginan diri sendiri. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang peran koperasi di Indonesia. Di sini ada 5 pokok bahasan yang saya akan bahas. Yang pertama tentang meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, yang mana membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat yang nantinya itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya. Peran koperasi di sini itu sebagai penyedia dana. Jadi contoh, seorang pedagang bisa meminjam di koperasi asalkan dia sudah bergabung dan ia meminjam dalam batas maksimal. Misal koperasi itu batas maksimalnya boleh meminjam 1 juta. Jadi pedagang bisa meminjam kurang dari 1 juta dengan cicilan kesepakatan kedua belah pihak, seperti itu. Yang kedua tentang ketahanan perekonomian nasional. Maksudnya di sini itu koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa dan dikembangkan oleh pemerintah bersama kegiatan usaha lainnya. Dengan memberdayakan koperasi berarti juga bisa memberdayakan masyarakat yang pada akhirnya akan mampu memberdayakan perekonomian nasional. Contohnya koperasi yang bergerak dalam bidang usaha penggandaan alat pertanian yang dibutuhkan oleh petani. Dengan adanya koperasi tersebut, maka petani bisa membeli kebutuhan alat-alat pertanian di koperasi dengan harga yang lebih murah tentunya. Karena itu kegiatan usaha pertanian bisa menjadi lebih baik dan meningkat, seperti itu. Yang ketiga yakni meningkatkan pendapatan anggota. Maksudnya di sini itu kalau kita menjadi anggota koperasi, kita bisa mendapatkan sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi sehingga kita mendapatkan keuntungan. Hal ini selaras dengan jasa dari anggota terhadap koperasi. Maka semakin besar pula penghasilan yang diperoleh dari anggota koperasi tersebut. Seperti itu. Yang keempat, yakni mengurangi tingkat pengangguran. Maksudnya di sini itu dengan kehadiran koperasi di Indonesia diharapkan bisa menolong membantu nasib mereka yang membutuhkan pekerjaan. Karena dengan adanya koperasi akan dibutuhkan banyak tenaga kerja baru untuk mengelola usahanya. Sehingga orang juga bisa belajar mengelola manajemen keuangan, administrasi, dan lain-lain, dan mendapatkan penghasilan di setiap bulan dari pengelolaan koperasi tersebut. Pada dasarnya koperasi bisa memberikan kesempatan kepada tenaga kerja dan menyerap sumber daya manusia. Yang terakhir, yang kelima, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Maksudnya di sini itu kan koperasi terkenalnya di bidang material. Namun koperasi ini tidak bergerak di bidang itu saja.
tapi juga mengadakan kegiatan pendidikan terhadap para anggotanya. Pendidikan tersebut antara lain diberikan dalam bentuk pelatihan keterampilan serta manajemen bisnis dan keuangan. Dengan begitu, peran koperasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa juga sangat terbukti dengan mengamalkan pengetahuan kepada anggota dan masyarakat sekitar. Seperti itu.